Hai sahabat online, apa kabar? Gue harap bisa dengar kabar baik dari lo semua. Gue Pau, hari ini gue yang bakal ambil alih titik nol. Gimana kabar pikiran lo? Gimana kabar perasaan lo? Kapan terakhir kali lo nanya kabar ke diri lo sendiri? Hei, itu diri lo loh, yang nemenin lo 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, full time bareng lo. Yang gak pernah ninggalin lo, mau bahagia, sedih, galau, ataupun saat down banget, dia tetap setia sama lo. Kok sering dilupain sih? Yuk, lebih sering lagi nanya kabar ke diri sendiri. Apakah udah bahagia atau belum? Gue juga mau nanya nih, apa sih yang membuat lo betah sama kesendirian? Apa sih yang lo rasain ketika sendiri? Kesepian, atau malah ngebuat lo lebih kenal sama diri sendiri? Dulu, pas zaman sekolahan, gue seneng banget bergaul. Gue selalu punya banyak teman, dan karena itu, gue merasa aneh kalau gue ngeliat temen gue yang suka sendiri. Gue langsung mikir, kenapa sih sendiri mulu? Kenapa gak berteman? Kok nutup diri banget sih? Nah, karena gue punya banyak teman dan kemana-mana gue selalu ditemenin, tanpa sadar itu membuat gue ragu untuk melangkah ketika sendiri. Membuat gue jadi sepi, bingung, dan aneh ketika sendiri. Titik baliknya itu ketika gue masuk kuliah, dimana waktu itu pas awal banget kuliah. Jadi gue belum kenal banget sama teman-teman kampus. Nah, karena gue kuliah jauh dari keluarga, gue jadi anak kosan, dimana gue harus ngelakuin semuanya sendiri. Hidup mandiri, nyiapin makanan sendiri, beli peralatan kampus sendiri, dan pergi belanja kebutuhan bulanan sendiri. Awalnya gue canggung sih, tapi makin kesini gue makin sadar, gak selamanya orang yang ngebuat gue nyaman bakal tetap sama gue. Teman-teman gue juga punya mimpi yang harus mereka capai. Mereka juga punya jalan hidupnya. Dan gue mikir, kadang diri kita juga butuh waktu untuk sendiri. Butuh me time untuk mengenal lebih jauh sosok yang selalu bersama kita. Pas kuliahan, gue bukannya gak punya teman atau nutup diri banget buat bergaul. Gue punya teman deket yang baru kok. Dia baik banget orangnya. Kalau lo denger ini, makasih banget ya udah mau jadi temen gue. Makasih untuk semua momen dan tempat yang pernah kita kunjungin bareng. Semoga suatu hari kita bisa ngulang itu kembali. Tapi gue sadar, semua bakal terulang kembali. Tamat kuliah, kita bakal hidup di mimpi kita masing-masing. Dan akhirnya, kita bakal tetap jalan di jalan kita. Karena jadi anak rantau yang jauh dari rumah, ngebuat gue jadi individu yang lebih kuat dan lebih bertanggung jawab lagi. Bukan bergantung sama orang lain. Kesendirian mengajarkan gue banyak hal. Gimana berjalan dengan kaki sendiri, gimana survive hidup di rantau, cara menahan ego, dan akhirnya gue nemu titik nyaman ketika gue sendiri. Karena ketika gue sendiri, gue jadiin itu sebagai waktu buat gue lebih mengenal diri gue lagi. Finally, gue terbiasa. Meskipun hidup sendiri itu gak gampang sih sebenarnya, tapi lo bisa kok kalau lo mau. Kalau lo lagi capek, coba deh jalan-jalan keluar sendiri gitu. Kalau gue pribadi nih, kalau gue lagi capek atau bosan, biasanya gue jalan-jalan sendiri gitu. Karena ketika lo keluar, lo bakal bisa melihat hal-hal baru lagi. Dan gue paling suka pergi ke stasiun kereta. Karena di sana
gue nemu orang-orang yang punya semangat dalam hidupnya. Bahkan rela desek-desekan demi sampai di tempat kerja mereka. Kadang kita butuh inspirasi baru untuk menemukan semangat hidup baru. Kita butuh melihat orang yang semangat dalam hidupnya untuk menemukan semangat hidup yang baru. Dan ketika di dalam gerbong kereta, spot favorit gue adalah berdiri di sebelah tiang dekat pintu. Gak tahu kenapa sih, gue suka aja. Apalagi pas gue melihat ke arah kaca. Di sana ada pemandangan yang berlalu begitu cepat, lucu, sama kayak hidup. Gua mengibaratkan hidup kayak lagi ngeliat pemandangan dari balik kaca gerbong kereta. Berlalu begitu cepat dan selalu berganti. Sama kayak hidup, selalu berjalan terus ke depan. Bahkan, kadang hal yang tidak kita prediksi terjadi begitu saja. Makanya, jangan terlalu overthinking. Mikirin ini itu yang bahkan belum jelas terjadinya. Kasian sama otak lo. Kasian diri lo. Kasih mereka ruang untuk rehat sejenak. Hidup lo juga butuh hiburan. Bakal ngebosenin kalau gitu-gitu aja. Berusaha keras untuk mewujudkan sesuatu itu boleh, tapi jangan ambisius. Karena ketika lo terlalu ambisius terhadap sesuatu, lo malah jadi fokus sama hasilnya, bukan proses. Proseslah yang ngebuat lo ngerasa hidup. Karena proses, lo jadi belajar banyak hal. Dari proses, lo belajar kuat. Dari proses, lo tahu arti sebuah perjuangan dan ikhlas dengan apapun hasilnya. Jangan terlalu khawatir. Kita memang gak bisa kembali ke masa lalu, tapi kita bisa memperbaiki masa lalu dengan menata masa depan. Coba deh, selalu libatkan Allah dalam setiap urusan kita. Kita bakal jauh lebih tenang ketika mengerjakan sesuatu. Jadi, ketika kita belum berhasil, kita jadi ingat, ada yang lebih baik yang sedang Allah persiapkan untuk kita. Berarti, gue gak boleh sedih kalau gue gagal. Bukan gitu. Gak apa-apa sedih, sama sekali gak apa-apa. Sedih itu wajar kok. Yang gak wajar itu berlarut-larut dalam kesedihan. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Gak salah kok milih untuk sendiri. Gak salah kok nyaman dengan kesendirian. So, buat lo yang masih sering ngerasa sendiri, it's okay. Jadiin itu sebagai waktu buat lo bertanya banyak hal ke diri lo. Sebelum taruh sama jodoh, coba deh taruh sama diri sendiri dulu. Coba deh sesekali lo tanya diri lo, enjoy gak sih ngejalanin yang sekarang? Capek gak sih dengan perjuangan ini? Masih mau berjuang kan? Apa sih yang sebenarnya gue mau? Apa sih yang ngebuat gue bahagia? Karena ketika lo bahagia, orang yang sayang sama lo juga bakal bahagia. Bagi yang mau sharing cerita, bisa komen down below atau kirimkan cerita sahabat online ke email kami. Alamat lengkapnya ada di bio Instagram _nol.podcast. Kalian juga bisa bantu follow Instagram _nol. Siapa tahu cerita sahabat online bisa jadi inspirasi untuk sahabat online yang lainnya. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. Jadikan nol sebagai batu loncatan untuk hasil yang lebih besar. Jangan lupa bahagia ya. Dah, san-san.